nikmat iman, nikmat persaudaraan, dan nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di Zoom ataupun di acara perkenalan dan diskusi ringan terkait dengan sekolah generasi bahagia. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimanapun ayah bunda berada, saya berharap semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang dari Amin. suatu apapun, dalam kondisi yang berbahagia tentunya, dan kita semuanya 1 jam ke depan insya Allah akan sedikit sharing tentang sekolah generasi bahagia. Apa itu sekolah generasi bahagia? Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pendiri daripada sekolah MA. Basicnya adalah Madrasah Aliyah Darul Ulum. Ada Buning, Masya Allah, khusus Wandari, seorang wanita yang sudah berumur tetapi sangat energik, Masya Allah. Energiknya Amin. sampai ke Pontianak. Amin. Amin. Sampai Amin. nyebrang lautan, Bu. Masya Allah. Ini semoga menjadikan Masya kita Allah. semuanya yang di sini terlingkupin hawa kebahagiaan dan energi dari Buning, yang walaupun kalau dikatakan usia sudah tidak lagi muda, tetapi kalau ngomong semangat Putih. nggak boleh dibandingkan, nggak bisa dibandingkan dah. Kami pun masih kalah Masya ini. Allah. Terima kasih Buning atas perhatiannya, Sama-sama. dukungannya, support selama ini ya di MA Darul Ulum. Nanti mungkin 1 2 bisa bercerita sedikit. Saya akan menyampaikan, saya ingin mendengarkan cerita tentang perjuangan kawan-kawan di MA Darul Ulum dari mulai dari sejarah berdirinya sedikit aja. Nanti untuk menambah wawasan kita semuanya. Bergeser kita juga menyapa Coach Agung, Dr. Agung Wibowo dari Jakarta, yang kemudian hari ini membersamai kita semuanya. Beliau ini adalah pakar pendidikan, ahli pendidikan, konsultan pendidikan yang sudah lama dan mungkin puluhan tahun ada di dunia pendidikan, seorang lulusan Jerman yang hari ini mendedikasikan dirinya untuk kemudian membersamai dan membuat sekolah generasi bahagia ini terciptanya sebuah platform, terciptanya sebuah metodologi, terciptanya sebuah kurikulum yang luar biasa yang insya Allah akan membersamai nanti ayah bunda dalam rangka untuk mendidik anak-anak didiknya. Bukan sekedar otak, bukan sekedar kecerdasan, tetapi jauh lebih dahsyat lagi kita mempersiapkan anak-anak kita mempunyai akhlak mulia, yang kemudian mempunyai skill, yang keterampilan yang luar biasa juga. Semoga ini harapan kita semuanya. Tentunya kami tak akan mungkin bisa melanjutkan ataupun kami tak akan bisa menyelesaikan perjuangan ini, harapan ini, kecuali dukungan dari ayah bunda semuanya. Dan kami juga berharap ayah bunda juga yang mempunyai visi, misi yang sama untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak-anak kita, yang tidak sekedar mencerdaskan, tapi anak-anak kita mampu untuk kemudian meraih prestasi yang terbaiknya sesuai dengan bakat dan minatnya, insya Allah. Dan kita juga didampingi oleh Coach Fitra, yang juga sudah lama sebagai praktisi pendidikan, mendidik anak-anak yang usia remaja, meraih cita-citanya di outputnya di stand di instansi pemerintah maupun di kedinasan maupun di luar kedinasan, PTN dan PTN luar negeri juga. Subhanallah, sangat-sangat berpengalaman beliau walaupun masih muda, dan hari ini juga menyelesaikan program S2 beliau. Semoga kita harapkan S2 beliau segera selesai dan akan melanjutkan ke program doktoral. Insya Allah ya Coach ya, selamat berjuang untuk kemudian meraih pendidikan yang tertinggi. Kami mendoakan dari Pontianak. Oke, ayah bunda yang rahmati Allah subhanallah ta'ala, Masya Allah, tabarakallah, kami tidak bisa menyebut Anda satu persatu tentunya, tetapi kami sangat
mengapresiasi sekali. Sangat menghargai sekali, kami sangat bangga dan bahagia ditemani oleh ayah bunda yang luar biasa yang hari ini mungkin baru mengenal siapa kami dari sekedar brosur, dari sekedar informasi WA, dari sekedar mungkin blasting yang mungkin hari ini dilakukan oleh kawan-kawan kami yang ada di Sekolah Generasi Bahagia. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada semua ayah bunda di Zoom ini dan kita berdiskusi ringan untuk kemudian melanjutkan apa itu SGB dan apa yang mau kita berikan kepada ayah bunda selama kurang lebih mungkin 3 tahun nanti. Oke, ayah bunda yang dirahmati Allah, sedikit saya membuka perkenalan bahwa memang SGB Sekolah Generasi Bahagia nanti yang dimana yang menginisiasi, yang mendirikan, yang membangun ini adalah orang-orang yang memang sudah praktisi di dunia pendidikan dan alhamdulillah beliau-beliau ini adalah pakar-pakar di bidangnya masing-masing. Gabungan dari sekolah priority ataupun lembaga pendidikan yang luar biasa yang kemudian mengawinkan madrasah aliyah juga. Kemudian kurikulum intinya adalah di madrasah aliyah dan ini mungkin satu-satunya di Indonesia yang mempersiapkan anak didik kita sampai berintegrasi ataupun mempunyai kesempatan untuk di sekolah menengah atas, selevel menengah atas sudah mampu untuk kemudian bisa kita jadwalkan ataupun kita ajak mereka untuk kemudian berselancar di luar negeri, khususnya di Turki, mungkin nanti juga ada link-link di Eropa. Insya Allah kita akan bersama-sama mendidik anak ayah bunda untuk mencapai cita-citanya. Tanpa berpanjang lebar, saya akan sedikit membuka perkenalan sekolah SGB ini. Di antaranya adalah mohon izin ayah bunda untuk menyampaikan bahwa SGB ini selain tadi sudah saya sampaikan, selain untuk kemudian meraih cita-cita anak-anak kita untuk sesuai dengan bakat minatnya, yang mungkin akan melanjutkan ke PTN luar negeri dan PTN dalam negeri, kami insya Allah menjamin supaya mereka semuanya 99% masuk. Dan kemudian juga berintegrasi juga dengan sekolah karakter ataupun di Turki nanti insya Allah. Ini yang akan kita nanti lebih jelasnya terkait dengan kurikulum ada yang menjelaskan Coach Fitra sama Coach Agung. Tapi alangkah lebih dahsyatnya kalau kemudian kami mencoba untuk menyampaikan bahwa selain dari skills, kami juga membekali mereka dengan karakter. Karakter apa? Sekolah ini diinisiasi dengan program yang didukung oleh SIDAK. Selain SIDAK ada priority, ada juga dari lembaga Coach Agung Wibowo yang sudah melahirkan beberapa siswa yang ke Jerman. Kemudian nanti juga ada dari Darul Ulum juga sendiri, Madrasah Aliyah, dan kemudian juga dari Coach Dandi yang luar biasa mendampingi kita semuanya juga di sistem di dunia marketing ya insya Allah melihat penguatan agar orang mempunyai rasa percaya diri, anak-anak punya percaya diri yang luar biasa. Oke, selain skill, maka kami juga membekali anak-anak dengan karakter. Karakter Quran yang kami persiapkan adalah membersamai dengan SIDAK, Surgakan Indonesia dengan Quran yang diinisiasi, disupport oleh para tokoh-tokoh ulama besar di Indonesia. Salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Lukmanul Hakim di Pontianak juga mensupport dan kemudian juga ada Coach Ridwan di Malang, ada Abi EN ataupun Adi Pratama Larsindo ya yang ada di Masjid Ismuyaya. Masya Allah program ini tabarakallah kita dapat didukung oleh SIDAK di mana visi besar kita adalah mensurgakan Indonesia dengan 3 misi besarnya, yaitu yang pertama adalah memberantas buta huruf Quran, yang kemudian bagaimana kita bisa mencetak penghafal Quran yang kedua. Yang ketiga kita bisa membangun kawasan Quran, kawasan yang dimana kita mengembalikan anak-anak didik kita untuk memahami, bukan sekedar menghafal ayah bunda, tetapi hari ini banyak kita kehilangan makna Quran. Artinya apa? Jauh lebih dahsyat ketika anak-anak kita bukan sekedar hafal-hafal Quran saja, tetapi anak-anak kita dipersiapkan untuk mentadabburi Quran
anak-anak kita dipersiapkan untuk memahami ayat Quran berjalan di dalam kehidupannya. Itu jauh lebih penting yang kemudian kita akan mencoba untuk terus bersama-sama menggali potensi-potensi anak-anak sesuai dengan bakat minatnya. Tentunya tanpa dukungan ayah bunda, kami rasa-rasanya tak akan kuat untuk bisa membantu melanjutkan dari perjuangan dan harapan besar dari ayah bunda semuanya. Maka dari itu tentunya kami meminta dukungan dan support atas apa yang kemudian kita mau lakukan bersama. Sidak hari ini dilandasi dengan 4 prinsip pilar besar. Kita ingin membangun peradaban Islam. Peradaban Islam yang lahir ini, kalau Islam itu maju, maka nantinya pendidikan dan kesehatan, insya Allah kita akan gratis semuanya. Kalau Islam itu jaya, tentunya pendidikan dan kesehatan itu pasti akan gratis karena memang ada Baitul Mal yang menyupportnya dan kita mau ke arah sana insya Allah. Baitul Mal yang kita besarkan, maka ini semuanya berbasiskan kerjasama yang luar biasa yang mengakibatkan kita semuanya bisa berdiri dengan segala prestasi kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing, dengan expert kita masing-masing, bergabunglah di sekolah generasi bahagia ini orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan dan pendidikan anak-anak kita semuanya. Jazakumullah, mungkin dari Bu nanti sambil diskusi dan bertanya, mungkin saya buat forum pertanyaan begitu ya. Saya persilakan mungkin dari Bu Ning bisa 2-3 menit menyampaikan sedikit sejarah perjuangan Bu Ning di dalam membangun MA Darul Ulum ini. Dan hari ini mungkin tahun ketiga ya Bu Ning ya. Tahun ketiga untuk kedua kita Tat. bersama mendirikan kurikulumnya ataupun anak didik kita di tahun ketiga ini MA Darul Ulum. Ya. Tafadhol Bu Ning, kami persilakan waktunya kepada Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Coach Agung, Mas Uta Selamat, Mas Fitra yang ganteng, yang selalu eksis juga. Terima kasih juga semuanya tim Sekolah Bahagia, Sekolah Bahagia MA Darul Ulum. Pada malam hari ini kita bersama-sama bergabung, intinya untuk lebih tahu bagaimana tentang sekolah generasi bahagia di MA Darul Ulum. Terutama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada tim sidak terutama dan Mas Slamet kru-krunya. Terima kasih semuanya. Pada malam hari ini akhirnya kita bisa bertemu dengan calon peserta didik di MA Darul Ulum Sinar Melati. Pada awalnya memang istilahnya ini suatu ide atau gagasan dari almarhum pendiri Yayasan Sinar Melati, yaitu Bapak Ustadz Haji Budi Parjiman MA, yang pada waktu itu kita sudah punya sebenarnya dari TK ya, kita sebenarnya dari dasar dari RA ya, TK, RA, MI, MTS dan akhirnya terakhir MA. Nah, kita memang hati-hati sekali dalam untuk pendirian MA ini. Pada awalnya memang kita dikhususkan untuk mereka-mereka yang awalnya tidak mampu, karena kita memang di pondok kita itu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan dan sangat membutuhkan dan tidak mampu. Namun setelah datang beliau-beliau ini, tim dari Sekolah Generasi Bahagia, kita insya Allah akan go internasional. Nah, untuk selengkapnya lebih jelasnya nanti monggo semua Bapak Ibu yang ada di sini nanti mengikuti saja tentang apa di Zoom ini. Tapi katanya tadi Coach Agung bilangnya kita ringan-ringan aja. Jadi kita dipersilahkan untuk istilahnya sharing begitu. Nih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku wakil dari Yayasan Sinar Melati sungguh-sungguh sangat menghaturkan terima kasih kepada semuanya sehingga acara ini bisa terlaksana. Terima kasih Mas Slamet yang sangat eksis juga karena masih anak saya, karena saya sudah UTI nih. Sudah UTI. Ya. Jadi UTI aja masih bisa begini ya Pak Coach Agung ya. Makanya yang belum harus lebih semangat. Masya Allah. Luar biasa.
Mas Fitra Kuning. yang ganteng. Oke, selamat istilahnya apa ya? Selamat untuk kita berkolaborasi, saling sharing di forum ini. Ngatur nggih mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Masya Allah. Tabarakallah Bu Neng yang luar biasa, seorang wanita yang Masya Allah, saya sendiri menyaksikan perjuangan beliau. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat kesehatan, rezeki yang Amin. lancar Amin. untuk selalu bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak, baik itu mulai dari tingkat TK, SD, dan SMP yang subhanallah, ayah bunda yang luar biasa. Malam hari ini kita sangat berbahagia bisa bertemu dengan seorang pejuang pendidikan di Yogyakarta tentunya, Masya Allah. Insya Allah ayah bunda, tanpa membuang waktu lagi, kita sharing-sharing dari Coach Fitra, nanti dari Sekolah Excellent Priority ini menjadikan sebagaimana Coach Fitra membangun ataupun meletakkan dan mempersiapkan kurikulum daripada Excellent Priority di Jogja ini yang berbasiskan kemudian kita bersama-sama berjuang untuk membangun sekolah namanya Sekolah Generasi Bahagia. Kok bisa sih Coach kita ini membangun sekolah generasi bahagia? Kenapa sih harus bahagia? Emang apa hubungannya bahagia dengan prestasi, Coach? Nah, ayo ini kayaknya ini menarik nih kalau kita bahas sedikit biar kawan ayah bunda yang ada di Zoom ini semakin jelas mau dikemanakan anak kita gitu loh. Karena kan pasti sebagai orang tua itu pengen apa yang mendapatkan anak didik kita, mempercayakan kualitas pendidikan anak-anak kitanya itu. Anak-anak beliau ini pasti, saya pun sebagai seorang tua pasti mengharapkan bahwasanya anak-anak didik kita, anak-anak kita ini mendapatkan tempat yang benar-benar tepat begitu sesuai dengan harapan ayah bunda tentunya. Kalau kami memang fokus pada skill dan karakter, skill dan adab, insya Allah apa itu semuanya. Nah, yuk kita bahas pelan-pelan. Mungkin Coach Fitra dan nanti Coach Agung akan melengkapi semuanya. Coach Fitra, kami persilakan Coach. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat malam. Ini saya lagi di luar ruangan, lagi di daerah Gunung Pongkor di Bogor, Coach. Besok saya ada agenda untuk konsultan di Antam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu secara virtual ya untuk membahas terkait School of Happiness atau Sekolah Generasi Bahagia. Ini salah satu proyek akhirat dan proyek dunia ya yang membuat saya sangat bergairah Bapak Ibu semua, karena ini adalah jawaban dari doa-doa yang dulu saya pengen banget gitu berkesempatan untuk dilibatkan dalam membangun sebuah sekolah yang relevan terhadap segala macam tantangan zaman, yang bisa menjadi solusi untuk bangsa kita Indonesia gitu ya, dan bisa jadi solusi untuk dunia gitu. Dan insya Allah doa-doa itu terjawab di dalam School of Happiness Bapak Ibu semua, Sekolah Generasi Bahagia. Nah, mungkin di awal saya izin kenalan dulu ya. Ini saya casingnya aja yang masih muda Bapak Ibu. Saya sudah menikah, punya 3 anak. Kadang masih dikira single Gus Agung. Oke, saya izin kenalan sedikit. Selalu menanti-nanti, langsung aja kita tanyakan ke Fitra. Berprestasi.
Oke, jadi simpelnya Bapak Ibu semua, saya memang punya passion yang cukup kuat ya di dunia pendidikan. Jadi kurang lebih udah dari 2013 hingga saat ini. Jadi 11 tahun Bapak Ibu, saya membantu banyak siswa-siswi ya, khususnya untuk yang di tataran SMA, MA, SMK sederajat dari usia 17 sampai maksimal itu 21 tahun untuk masuk berbagai macam PTN dan sekolah kedinasan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, dan alumni udah banyak banget, udah 15 ribuan lebih gitu ya. Kita semua dijahit di lembaga formal namanya Bimbel Priority atau Priority Group, pusatnya ada di Tangerang Selatan. Nah, ini profil singkat saya Bapak Ibu semua. Jadi saat ini saya aktif sebagai dosen praktisi di UI dan juga 4 kampus negeri lainnya gitu. Nah, kemarin itu awal-awalnya ya, sebelum SGB ini lahir Bapak Ibu semua, saya diundang ya oleh Coach Agung untuk mendiskusikan terkait masalah-masalah yang saat ini ada banyak banget di berbagai sekolah menengah atas, madrasah aliyah, pesantren, ataupun sekolah-sekolah yang derajat gitu ya, SMA, MA, SMK sederajat gitu ya. Karena itu adalah sekolah yang paling ujung Bapak Ibu, sebelum nanti anak-anak masuk ke dalam kampus gitu ya, atau berpisah dengan orang tua. Nah, beliau pengalaman sudah panjang banget, dan akhirnya beliau bilang sama saya gini, Mas Fitra, yuk coba kita beresin nih, gimana caranya sekolah itu bukan cuma menjadi formalitas gitu. Setelah orang join sekolah, terus akhirnya nanti harus join bimbel lagi, harus join kegiatan ini itu lagi. Kalau orang join sekolah, nanti hafalannya masih nggak beres. Kalau siswa join di sekolah, terus nanti mereka akan dapat lingkungan yang belum yang terbaik gitu ya, guru-guru bukan yang terbaik. Nah, coba kita beresin itu Mas Fitra. Kita bentuk sekolah berbasis Islam yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat gitu, Bapak Ibu semua. Dan dengan bismillah saya bilang, wah, menarik sekali Coach, saya siap banget gitu. Dan di dalam sekolah generasi bahagia, Bapak Ibu, saya diberikan peran oleh Coach Agung, oleh Coach Slamet, Buning gitu ya, dan juga yayasan untuk mengurusin gimana caranya output dari SGB ini, anak-anak itu ada 4 Bapak Ibu ya. Jadi SGB ini punya 4 output. Yang pertama adalah lulusan dari sekolah generasi bahagia, dia pasti diterima di PTN dalam negeri. Jadi bagaimana kita membuat sekolah madrasah aliyah berbasis Islam yang kuat gitu ya, tapi Bapak Ibu nitipin anaknya di sini gitu ya, itu pasti diterima di PTN. Itu output yang pertama. Output yang kedua adalah mungkin ada yang nggak mau di PTN gitu ya. Bapak Ibu mungkin ada yang sekarang profesinya sebagai ASN, aparatur sipil negara, ataupun di kepemerintahan, di DPRD gitu ya. Jadi mungkin pengen anaknya jadi ASN gitu. Maka yang kedua adalah pasti masuk sekolah kedinasan. Yang ketiga, pasti kuliah ke luar negeri. Dan yang keempat, jika misalnya 3 hal ini anaknya kayak misalnya sangat excellent gitu ya, secara kepribadian, secara potensi, maka kita bisa arahkan dia pasti menjadi pengusaha. Gitu. Jadi pun nggak kuliah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak kuliah, maka dia harus bisa jadi sesuatu gitu. Dia harus bisa jadi pengusaha gitu. Gitu. Nah, jadi saya diberikan peran oleh Coach Agung untuk Mas Fitra tolong bantu beresin untuk yang poin 1 dan 2. Yaitu pasti lulus PTN dan pasti lulus sekolah kedinasan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit prestasi yang selama ini lembaga kami bangun gitu ya. Jadi dari 2018 hingga 2023, alhamdulillah sudah ada 5.477 alumni yang lulus berbagai macam sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan ini adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah pemerintah yang sekolahnya gratis, yang kuliahnya gratis ya, lulus langsung jadi PNS. Total ada 32 sekolah, ada 32 sekolah kedinasan gitu ya. Familiarnya disebut sekolah kedinasan gitu, walaupun ini sebenarnya adalah perguruan tinggi kedinasan atau PTK orang menyebutnya. Alhamdulillah kita alumni banyak banget, dari mulai masuk PKN STAN di bawah Kementerian Keuangan, IPDN di bawah Kemendagri,
kemudian di bawah Kemenkumham ada Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, kemudian di bawah Badan Statistika itu ada STIS, di bawah Intelijen, BIN ya, itu ada apa namanya, STIN dan seterusnya. Kemenhub ada 22 sekolah gitu. Nah, ini prestasi di dunia kedinasan. Jadi setelah meluluskan banyak banget orang, Bapak Ibu semua, akhirnya muncullah formula gimana caranya supaya anak ini tuh pasti lulus gitu. Nah, Coach Agung bilang, Mas, bisa nggak 3 tahun dari anak yang kurang banget, itu disulap 3 tahun itu menjadi dia pasti lulus, Mas. Bisa nggak? Saya bilang, di saksi kami, Coach, kita pernah membantu anak yang dari kurang banget, dari minus banget, itu 1,5 tahun. Asal anak itu tuh sungguh-sungguh. Jadi 3 tahun, saya bilang, ya sangat bisa, Coach, gitu. Sangat optimis sekali gitu. Lalu yang kedua terkait PTN, Bapak Ibu semua. Jadi saat ini di lembaga kami itu banyak banget siswa-siswa titipan ya dari sekolah-sekolah pesantren, baik yang internasional, yang nasional, yang terkenal, yang masih belum, yang baru awal-awal merintis gitu ya, dititipin di lembaga kami untuk dibantu masuk PTN. Jadi banyak pesantren-pesantren yang tumbuh itu hanya fokus untuk membangun keislamannya saja gitu. Jadi dibangun hafalannya, dibangun adabnya dan seterusnya. Cuma untuk fase pasca kampusnya atau pasca sekolahnya itu belum disiapkan. Jadi mereka menitipkan di lembaga kami, di Priority Group, kemudian di Excellence Institute, lembaga Coach Agung. Nah, bagaimana caranya supaya kita udah nggak ada nitip-nitipin lagi nih. Jadi semua udah blended, udah tergabung di dalam sekolah. Nah, itulah landasan awal Sekolah Generasi Bahagia itu lahir, Bapak Ibu semua. Dari sudut pandang untuk yang meneruskan anak-anak masuk ke kampus ya. Nanti mungkin Coach Agung bisa jelasin lebih detailnya terkait alasan why-nya. Nah, ini saya cerita sedikit rahasianya, Bapak Ibu. Jadi, siswa yang lulus kampus impian adalah siswa yang punya personal leadership dan personal productivity. Di kurikulum Sekolah Generasi Bahagia, kami menyebutnya sebagai personal mastery, Bapak Ibu. Jadi si anak ini, nanti anak Bapak Ibu sekolah di tempat kami di SGB, Sekolah Generasi Bahagia, di tahun pertama mereka nanti akan ada training-training awalan. Salah satunya adalah personal mastery. Jadi gimana orang ini, siswa ini bisa memimpin dirinya sendiri, punya personal leadership, dan punya personal productivity yang nanti akan dilatih secara terus-menerus selama 3 tahun sampai lulus gitu. Nah, nanti saya akan jelasin sedikit-sedikit ya Bapak Ibu semua itu terkait poin ini. Nah, jadi Sekolah Generasi Bahagia punya visi untuk meluluskan peserta didik yang bahagia sebagai pemimpin berkarakter takwa yang kuat. Oleh karena itu adanya SIDAK ya, juga kan Indonesia dengan Al-Quran, cerdas dikia, beradab mulia, produktif dengan prestasi tingkat dunia. Ini misi-misi yang akan kami bangun, Bapak Ibu semua. Nah, ini nilai-nilainya, dan nah ini saya pengen bahas sedikit terkait konsep ini nih. Jadi, Sekolah Generasi Bahagia itu maksudnya apa sih gitu ya? Apa itu bahagia gitu yang dimaksud di sini? Jadi bahagia di sini ada dua poin penekanan Bapak Ibu semua yang ingin kami bangun gitu. Yang pertama adalah bahagia di dunia, yang kedua adalah bahagia di akhirat. Bahagia di dunia itu maksudnya apa? Jadi gimana caranya supaya anak-anak ini ketika belajar mereka fun, dan di saat yang bersamaan terbentuk juga kualitas dirinya untuk meraih cita-cita. Jadi dia fun belajarnya, dia seneng, kemudian dia berprestasi, dan prestasi-prestasinya ini linier untuk membentuk cita-citanya gitu. Jadi jangan sampai dia berprestasi, tapi nanti kita ngarahinnya ke bidang yang di luar prestasinya dia gitu. Contoh misalnya, ada siswa kami nih Bapak Ibu, itu yang dia les di tempat kami ya. Dia punya prestasi lari. Larinya bagus gitu ya. Cuma orang tuanya pengennya anaknya jadi dokter. Gitu. Jadi anaknya senangnya olahraga, tapi orang tuanya pengennya jadi dokter. Karena anaknya powernya tidak sekuat orang tua, akhirnya anak ini menurutilah permintaan orang tuanya. Ketika dititipin di bimbel kami, barulah ketahuan, oh ternyata anaknya ini nggak suka gitu untuk jadi dokter.
Nah, hal-hal yang seperti ini di SGB, Sekolah Generasi Bahagia, itu sudah kami beresin semua di kelas 1 SMA, di kelas 1 MA ya. Jadi ketika kelas 1, anak ini akan diajak untuk membuat namanya life plan. Ya, akan diajak untuk membuat rencana hidup yang nanti ujungnya adalah tujuan hidup. Nah, itu nantilah konsep bahagia di dunia. Yang kedua adalah bahagia di akhirat. Jadi kuat agamanya, bagus adabnya, dan mengamalkan Quran. Jadi kalau kata Coach Selamat tuh, kita sekarang bukan masanya hafal dan memahami Al-Quran, tapi juga harus fokus ke mengamalkan Al-Quran. Nah, konsep bahagia seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 5 super skill yang ditambah dengan adanya life purpose, maka outputnya adalah bahagia. Nah, programnya apa sih? Kurikulumnya gimana gitu ya? Nah, ini saya bedah sedikit. Kita ada 3 poin. Ada happiness program. Yang pertama, assessment. Yang kedua adalah red carpet. Yang ketiga adalah kanalisasi. Assessment. Assessment itu apa? Di awal, siswa akan kita ajak bersama orang tua gitu ya, untuk membuat life plan sebagai blueprint rencana karir berdasarkan minat, potensi, dan peta talentanya. Jadi mereka akan di-assess, mereka akan dinilai, mereka akan diajak untuk menuliskan mereka pengen jadi apa. Gitu. Ini poin yang nomor 1. Poin yang nomor 2 adalah red carpet program. Apa ini red carpet program? Yaitu menggabungkan 4 kurikulum ke dalam School of Happiness. Yaitu pertama kurikulum nasional, kurikulum bahagia, kemudian kurikulum sidak atau tahfiz minimal 5 juz, dan kurikulum internasional. Program yang ketiga adalah 4 kanalisasi tadi Bapak Ibu. Jadi gimana caranya ada kepastian bahwa anak Bapak Ibu semua lulus dari sekolah itu arahnya sudah jelas. Ada 4 gitu. Tinggal nanti dipilih mau masuk ke yang mana. Nah, itu tadi sedikit gambaran Coach Slamet ya terkait sekolah generasi bahagia. Semoga ini bisa jadi solusi ya Bapak Ibu semua ya untuk nusa bangsa kita, untuk Bapak Ibu semua, untuk dunia pendidikan kita. Nah, mungkin habis ini Coach Agung mau cerita banyak nih terkait tantangan-tantangan dunia pendidikan. Nah, beliau ini Bapak Ibu semua salah satu guru saya di bidang pendidikan ya. Jadi beliau sudah mendampingi banyak banget sekolah. Beliau sudah punya banyak banget insight-insight yang penting ya dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia pendidikan. Mungkin Coach Agung boleh dipersilahkan. Coach Selamat. Oke, ayah bunda yang rahmat Allah, subhanallah, kita dengarkan sedikit tadi tentang apa arti kenapa kok kita harus membangun sebuah sekolah generasi bahagia. Tentunya bahagia ini menjadi landasan pendidikan. Menarik memang ketika kita kemudian bicara tentang kebahagiaan di dalam pendidikan tentunya. Tetapi yang lebih bahagia lagi adalah bagaimana anak-anak kita ini kita ajak untuk kemudian berpikir yang lebih formal begitu. Logiknya pasti di umur usia SMA ini adalah logiknya nalarnya mulai berfungsi normatif, dan ini kita mulai mengajak mereka untuk merencanakan kehidupannya yang lebih pasti. Nah, ini itulah salah satu hal yang kita inginkan untuk kemudian membersamai anak-anak didik ataupun anak-anak dari ayah bunda semuanya. Saya sih rasa-rasanya banyak pertanyaan yang ingin kita ajukan gitu ya, tapi mohon bersabar dulu ya Bunda ya. Insya Allah kita tadi udah diperjelas atau dijelaskan sedikit tentang sekolah bahagia. Tentunya memang sejam itu kayaknya nggak akan habis kita selesaikan urusan tentang kurikulum dan apa itu sekolah kita. Tapi minimal kita sudah punya gambaran. Oh, ternyata sekolah bahagia itu yang kita dedikasikan untuk anak ayah bunda ini seperti ini gambarannya. Hari ini kita perjelas kembali, kita mendengarkan kembali dari seorang pakar pendidikan, konsultan pendidikan di Indonesia yang telah menemani beberapa sekolah Islam dan juga beberapa
juga telah menelurkan ataupun membersamai anak didik yang kemudian dibawa ke Jerman. Nah, beliaulah seorang yang kemudian hari ini juga membersamai banyak anak-anak kita untuk sukses di usia-usia muda. Insya Allah pada Dr. Agung mungkin bisa nyampaikan lebih detail lagi terkait dengan kurikulumnya nih Dok. Masya Allah pasti anak orang bunda ayah bunda di Zoom ini semakin nggak sabar untuk melihat dan mendengar dari inisiatornya sendiri. Jazakumullah Dok, tafadhol waktu dan tempat Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wabad. Terima kasih banyak Bu Nining, Kos Slamet, Kos Fitrah yang telah membersamai workshop kita malam ini. Kita buat santai saja dalam nuansa masih Syawalan. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita semua setiap Ramadan ke Ramadan lainnya mendapatkan peningkatan keberkahan kehidupan insyaallah. Para ayah bunda sekalian, alhamdulillah masih bersabar sampai saat ini kita bisa berkomunikasi bersama. Saya ingin mengajak semua pihak ya, terutama yang concern kepada pendidikan untuk melihat di masa depan anak-anak kita ini seperti apa. Gitu ya. Jadi apa yang kita pertarungkan, apa yang kita perjuangkan di hari ini, itu harus mengarah kepada apa yang diperlukan oleh anak-anak kita di masa depan. Nah ini penting ya. Standar kita mulai dari bagaimana kita mempersiapkan putra-putri kita ini untuk dapat berkiprah sukses di zamannya. Setuju nggak Bu? Setuju nggak Pak? Kalau setuju, tolong saya pengen lihat aktivitasnya di chat. Mohon dituliskan kata-kata setuju ya. Jika mereka ibu bapak sekalian, ayah bunda sekalian setuju bahwa masa depan anak-anak kita itu harus seperti apa, itu dulu yang harus kita pahami. Setuju ya? Masya Allah sudah mulai. Matur nuwun ya. Terima kasih banyak ya. Baik. Kalau memang setuju, berarti kita harus belajar dulu ini bapak ibu sekalian. Jadi konsep di sekolah generasi bahagia ini yang belajar itu bukan cuma murid. Ya, kita semua harus belajar. Ya, muridnya, ya siswanya ya kemudian orang tuanya, dan sekaligus juga para guru dan manajemen yayasan. Kenapa harus belajar? Karena kita ingin output dari sekolah generasi bahagia adalah orang-orang yang mampu menjadi problem solver untuk kehidupan di masanya. Ya, mengutip dari Ki Hajar Dewantoro ketika beliau mengatakan apa itu pendidikan. Buat beliau, pendidikan itu adalah sebuah proses di mana kita pada saatnya kelak bisa menghasilkan orang-orang yang bisa menjadi problem solver untuk permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Jadi kehidupan bermasyarakatnya. Artinya apa? Kalau nanti akan ada generasi-generasi yang justru melakukan kejahatan-kejahatan seperti korupsi dan sebagainya, itu artinya pendidikannya tidak tepat gitu ya. Pendidikan tidak benar. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Setuju ya? Nah, berangkat dari itu, saya dan teman-teman kemudian mendiskusikan, kita harus menghadirkan pola pendidikan baru, ya, yang berorientasi ke masa depan. Jadi artinya apa yang kita lakukan sekarang ini mesti relevan untuk anak-anak kita di masa depan. Karena kita khawatir ketika kita tidak tahu apa tuh kira-kira di masa depan seperti apa kondisinya, maka apa yang kita siapkan buat anak-anak kita jangan-jangan nanti di masa depan tidak relevan buat kehidupan mereka. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita semua harus sama pada titik yang sama ini sekarang, bagaimana kita mempersiapkan sebuah pendidikan yang dapat mempersiapkan putra-putri kita nanti di masa depan mereka akan menjadi sukses. Sekarang saya ajak Bapak Ibu sekalian. Kalau udah setuju di titik itu, sama-sama setuju, sekarang kita buka sedikit demi sedikit. Pertama, relevansi putra-putri kita di masa depan. Ya, namanya juga ini kan kita bincang-bincang pendidikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Soalnya nanti di waktu yang lain saya bisa memberikan yang lebih akademis lagi ya dengan serangkaian slide dan informasi-informasi yang sifatnya itu numeris ya. Tapi pada saat ini saya ingin dulu kita sama-sama berpikir dengan frame yang besarnya.
kita berbicara berulang kali Indonesia Gemilang 2045. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mempersiapkan ini semua, saya melihat bahwa mereka-mereka yang akan menggovern, yang akan memerintah, yang akan mengelola kepentingan publik di Indonesia ini di tahun 2045 adalah anak-anak Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang di SMP dan SMA. Ya Bapak Ibu sekalian ya, sedang di SMA. Nah, mereka ini nanti tahun 2045 setidaknya nih Bapak Ibu sekalian, itu akan menduduki posisi di usia antara 35 sampai 45 tahun. Ini adalah posisi-posisi di mana anak kita mulai mendapatkan posisi-posisi jabatan-jabatan dan amanah-amanah yang mengelola budget. Baik itu di publik, ya sektor publik, sektor pemerintahan ataupun sektor perusahaan. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu memerlukan pendampingan konsultan untuk mengarahkan tim-tim mereka, mengarahkan karyawan mereka. Kan gitu ya, mengarahkan karyawan mereka. Saya bicara dengan teman-teman, kalau mau memperbaiki di hilirnya, maka kita harus memperbaiki hulunya. Nah, hulunya itu adalah pendidikan dan saatnya sekarang. Jadi untuk mencapai Indonesia yang nanti di hilirnya tahun 2045 itu menjadi masyarakat yang unggul, menjadi Indonesia yang gemilang, itu saat ini nih perjuangan kita. Makanya saya bahagia sekali kita Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul bersama kita di sini. Ayo kita konsepkan, ayo kita jalankan bersama gitu persiapan ini. Saya alhamdulillah dengan portofolio yang ada sudah sejak 2002 Bu, Pak, memberangkatkan putra-putri Indonesia itu untuk kuliah ke luar negeri. Awalnya dulu ketika saya pulang dari Jerman setelah saya 10 tahun di sana, saya buatkan silabus bagaimana mempersiapkan putra-putri Indonesia supaya bisa kuliah di Jerman, Prancis, dan Turki. Ya, Jerman, Prancis, dan Turki. Kenapa saya berangkat ke sana? Nanti lain kali saya akan diskusikan. Tapi besarnya ada seperti ini. Di sana itu ada peluang untuk kuliah dengan harga yang relatif bersaing dengan harga kuliah di Indonesia, Bapak Ibu sekalian gitu. Makanya alternatifnya tuh anak-anak kita itu kita arahkan kalau mereka tidak masuk ke PTN ternama dalam negeri, masuk ke PTN ternama luar negeri, atau mereka masuk ke sekolah kedinasan. Ya, hanya 3 kanal ini yang kita siapkan supaya anak kita itu bisa menjadi someone di 2045 nanti di masa-masa mereka yang diperlukan untuk memimpin masa ini. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan track untuk itu. Semua setuju ya? Nah sekarang gini, pertanyaannya, dalam mencapai masa depan itu ada orang-orang yang mencapainya itu dengan beban yang berat, ya, dengan stres yang luar biasa. Di sekolah generasi bahagia ini kita akan buat itu menjadi stressfully happy. Memang harus ada stres. Karena apa? Tanpa stres kita tidak akan bisa bangkit itu hormonal kita yang tetap selalu ingin menjadi bergerak terus ya, tidak mau berhenti. Nah, kita perlukan itu. Stres itu kita perlukan. Makanya sebetulnya stressfully happy. Kenapa? Stres yang bisa mengarahkan kita ke pangkat depan. Anak-anak kita sampai sekarang, coba nanti saya minta jawaban dari Bapak Ibu sekalian ya. Anak-anak Bapak Ibu sekalian, berapa banyak sih di antara anak kita yang tahu masa depannya? 1. Yang kedua, tahu apa yang harus dilakukan hari ini. 2. 3, bisa membuat prioritas dari aktivitas mereka. Ya. Dari pengalaman saya mengelola anak SMA ini, bahkan ketika habis pandemi kemarin, itu ada sebuah pelemahan kapasitas life skill mereka. Ya, Bapak Ibu, kondisi sekarang nih di Indonesia ya kita sekarang ini kondisinya sudah semakin jauh membaik daripada zaman saya dulu, zaman kita dulu. Gitu ya. Zaman kita dulu saya sebut dengan era limitness, era di mana serba kesulitan, gitu ya. Bahkan saya ingat saya waktu kecil tuh makan telur aja dibagi 2 sama adik saya, ya telur dadar, telur ceplok tuh dibagi 2 sama adik saya. Sekarang eranya luar biasa, ya eranya berkelimpahan. Tapi ada permasalahannya nih buat generasi sekarang Bapak sekalian. Ya. Generasi sekarang dengan adanya keberlimpahan seperti ini, permasalahan mereka adalah mereka jadi bingung. Karena banyak informasi tapi tidak menjadi pola buat mereka. Sehingga mereka mengumpulkan banyak informasi tapi mereka tidak tahu informasi ini jadi apa.
Nah, dalam sekolah generasi bahagia kita akan ajarkan kepada mereka bagaimana mereka itu bisa mengumpulkan puzzle-puzzle kehidupan mereka sehingga nanti kelak di masa mendatang mereka bisa pasangkan puzzle itu sehingga menjadi sebuah gambaran yang indah. Ya, tadi udah di-spill sama Coach Fitra ya, bahwa kita akan ada assessment terlebih dahulu gitu ya, kemudian membangun portofolio, kita membangun kompetensi, membangun portofolio sampai akhirnya anak kita bisa disiapkan untuk masuk ke next levelnya. Ya, ada nggak Bapak Ibu sekalian? Saya tanya sekarang. Sekolah yang benar-benar mempersiapkan anak-anaknya berubah dari siswa menjadi mahasiswa. Ini bukan cuma sekedar masuk ke perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya, atau masuk ke sekolah kedinasan, bukan. Kita harus mempersiapkan putra-putri kita dari yang tadinya siswa menjadi mahasiswa. Dengan segala konsekuensinya, dengan segala kompetensi yang harus dimilikinya. Termasuk insya Allah di dalam SGB ini, Sekolah Generasi Bahagia ini, kita akan buatkan mereka benar-benar memahami bahwa tugas-tugas yang diberikan selama di SMA ini 3 tahun ini akan menjadi portofolio, Pak. Ya. Nah, di sini letak kegembiraannya. Ketika putra-putri kita tahu bahwa aktivitasnya itu untuk meraih apa atau akan menjadi apa, maka mereka akan melihat tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah itu akan menjadi sebuah portofolio. Sama capeknya, Bu. Waktunya mungkin juga sama. Energinya mungkin juga sama. Tapi bedanya anak ini mengetahui bahwa tugasnya akan menjadi sebuah portofolio. Maka dia akan memberikan perhatian yang lebih baik dan mengerjakan dengan lebih baik. Ya, tentunya dengan suasana hati yang lebih baik. Beda kalau anak itu nggak tahu ini PR matematika sebanyak ini untuk apa. Ini tiba-tiba dikasih tugas biologi membuat miniatur dari sel itu, ini untuk apa? Ya, berbeda nanti ketika kita di SGB, kita akan mengajak mereka itu mempersiapkan portofolio tersebut agar nanti ketika masuk di level selanjutnya, mereka sudah cukup portofolio. Contoh, Bu, saya di-spill sama Coach Fitra itu. Kalau masuk ke sekolah kedinasan, itu anak-anak kita mesti punya keterampilan, kemampuan tersendiri gitu ya, kemampuan yang penting. Ya betul gitu Coach Fitra ya. Jadi nanti entah di babak ke-6 atau babak ke-7-nya itu mereka akan tanya, kamu punya keterampilan apa? Kamu punya kemampuan apa? Nah, kalau ini nggak dipersiapkan Bapak Ibu sekalian selama kita 3 tahun ini, anak itu akan kesulitan nanti di saat-saat terakhir. Ya. Terus kalau kedinasan itu diantaranya yang ada militernya atau semi militernya, mereka harus berbadan yang baik, kemampuan kesehatan yang baik. Ini nggak bisa last minute baru disiapkan. Kita akan siapkan lebih awal lagi dari kelas 1-nya. Sehingga mempersiapkan badan yang sehat itu, badan yang kuat itu ada menjadi habit buat mereka. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan arahkan anak-anak kita memahami bahwa ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan karena akan berbuah portofolio. Termasuk misalnya ketika kita mengarahkan putra-putri kita ikut olimpiade misalnya. Saya juga kaget kemarin ada yang membuat survei, itu saya disampaikan baru saja kemarin oleh dokter gitu ya, yang kuliah yang sekarang sudah praktek ya. Zaman saya sudah spesialis, super spesialis bahkan untuk ginjal. Dia cerita bahwa tahun ini di FKUI gitu ya, yang masuk kedokteran itu hampir 30-40% itu anak-anak yang masuk ke sana itu ketika ditanya kenapa kamu masuk ke sini, jawabannya adalah karena diminta sama orang tua. Ya. Ini hebat nih, orang-orang anak-anak yang hebat diminta orang tuanya nurut masuk ke kedokteran UI gitu ya. Padahal di depannya masih ada 5 tahun lagi, 6 tahun lagi ya persiapan menjadi dokter itu ya, dengan kondisi yang berat. Karena apa? Dia masuk ke sana dengan niat yang tidak utuh gitu ya, karena dipaksa sama orang tuanya. Kita nggak akan ke sana. Walaupun misalnya kita akan mengarahkan anak kita ke sana, itu harus dengan informasi yang bisa membuat mereka yakin bahwa jalan mereka ini benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan buat anak-anak kita berbahagia dengan persiapan tersebut. Kita juga sudah punya kerjasama dengan beberapa institusi di luar negeri. Ya. Contohnya kalau kita ingin anak kita di program kita ini, ada yang program internasional, jadi 1 tahun pertama di Indonesia, nanti tahun kedua ketiganya kita akan kirimkan ke Turki. Ya, kemarin saya sudah dengan Coach Fitra dengan Ustaz Slamet sudah sempat
koordinasi langsung ke Turki dan mereka siap, tinggal kita jalankan di sini setahun pertama persiapannya, kemudian tahun kedua ketiganya di Turki. Setelah itu mereka bisa melanjutkan kuliah di Turki. Ya, tentunya saya bahagia karena kenapa? Anak-anak yang udah berangkat ke sana sejak SMA-nya, persiapan untuk kuliah di sana juga semakin bagus karena bahasanya lebih baik, gitu ya, mengenal kultur juga lebih awal. Sangat boleh jadi ketika mereka mengambil S1-nya di sana, mereka sudah mengenal lembaga mana yang bisa memberikan beasiswa kepada mereka, gitu ya. Kemarin Bu, saya ketemu dengan seorang mahasiswa dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, saya bicara juga dengan orang tuanya. Ternyata Bu, anak ini itu kuliah di Turkinya itu di Istanbul. Ya, Istanbul itu ibu kota, bukan ibu kota tapi kota besarnya Istanbul di Turki. Saya tanya berapa biaya yang diperlukan sama kamu di sini. Yang saya kagetnya Bu, orang tuanya bilang dia itu sebulan hanya mengeluarkan 1 sampai 1,5 juta untuk bisa kuliah anaknya di Istanbul. Gitu ya. Ternyata anak ini mendapatkan beasiswa dari universitas swasta ini. Dia mengambil diniyah ya, kuliah ini ya, kuliah diniyah di sana di Istanbul, program S1. Dia mengambil di situ mendapatkan beasiswa 75%. Jadi dia hanya membayar 25%. Kemudian untuk tempat tinggalnya dia dapat kesempatan di tempat tinggal di asrama yang memang milik pemerintah. Jadi asrama milik pemerintah itu sekitar 5 juta setahun. Jadi 5 juta setahun. Coba Bapak Ibu sekalian kalau mau menyekolahkan anak di Indonesia yang asrama udah ada makan, udah ada tidur gitu ya, udah ada program Islamnya gitu, Islam programnya itu ya, hanya 5 juta setahun. Itu di mana coba? Bapak Ibu menyekolahkan anak di UI saja di sini untuk yang kos-kosan dengan kipas angin saja itu sudah 800-900 ribu satu bulan yang paling murah. Ya, kalau kita mau apple to apple dengan apartemen di Turki ya gitu kan yang nyaman seperti itu, kurang lebih di sini di bilangan Margonda sini di Depok 1,5 juta sebulan. Itu baru apartemennya, belum makannya. Nah, informasi seperti ini yang akan kita delivery ke orang tua ya, sehingga kita melihat pendidikan tidak statis, kita melihat pendidikan itu dinamis ya. Apa sih yang harus kita lakukan saat ini supaya anak kita itu bisa pas dengan apa yang mereka dibutuhkan di masa depan? Coba tahu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memasukkan anak-anak kita sekarang ini misalnya, kalau sekolah PTN yang nggak jelas peringkat berapa misalnya, terus kita berharap 5 tahun lagi anak-anak kita bisa mendapatkan tempat lapangan kerja, itu sesuatu yang berat Bu sekarang. Ya, pertama, lapangan kerja di Indonesia makin kurang, ya karena ada AI. Yang kedua, gitu ya, yang pengangguran semakin besar. Sekarang aja Bu, pengangguran di level yang sudah perguruan tinggi, baik itu D3 maupun S1, itu sudah sekitar 14% dari keseluruhan pengangguran. Kenapa kita nggak geser anak kita untuk kuliah di tempat yang kira-kira di zamannya nanti negara tersebut memerlukan SDM? Contoh sekarang Bu, ketika tahun 2011 saya sudah mengirimkan anak-anak ke Jerman, saat ini anak-anak saya yang dari Excellence Institute yang sekarang ada di Jerman, mereka menyampaikan bahwa sekarang ini Pak Agung perbandingan itu 1:3. Setiap satu anak yang lulus itu sudah menunggu 3 tempat kerja. Karena apa? Sejak 3 tahun yang lalu, Jerman itu sudah menyampaikan bahwa mereka setiap tahun short 300.000 tenaga kerja dari berbagai levelnya. Jadi setiap tahun kekurangan 300.000 tenaga kerja. Karena apa? Mereka sudah seperti ini Bu, kondisinya. Piramida terbalik. Orang tuanya banyak dan anak-anak mudanya sedikit. Jadi mereka perlu anak-anak muda baru untuk bisa membiayai hidupnya orang tua. Siapa mereka? Anak-anak dari rising country seperti kita yang dapat bonus demografi yang jumlah penduduk produktifnya masih besar. Ya, mereka-mereka yang strategis berpikir seperti itu sehingga 5 tahun lagi anak-anak mereka begitu selesai kuliah mereka bisa langsung bekerja. Nah, seperti ini Bu. Jadi informasi yang aktual seperti ini akan kita selalu delivery kepada orang tua sehingga orang tua bisa mengambil keputusan tepat mau ke arah mana anak-anak kita mendapatkan kanalisasi untuk mencapai masa depan. Nah, mungkin begitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya berikan clue untuk diskusi kita dari sisi itu ya insya Allah ya. Kita bisa menggali lebih dalam lagi dalam suasana yang lebih santai hari ini insya Allah. Silahkan Pak Coach Slamet, Ustaz Slamet untuk
dipimpin mungkin untuk diskusinya. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, Gus Agung, Gus Fitra. Informasi yang, waduh, ini kayaknya informasi yang nggak bisa kita tinggalkan ini. Wow banget begitu ya kalau kita jadi orang tua, eh, udah SMA, kemudian kelas satunya udah dibimbing bahasa-bahasa internasional untuk dipersiapkan ke Turki, dan kita pun dari sekolah SGB ini alhamdulillah sudah mendapatkan kepercayaan dan diterima di Turki untuk mengirimkan anak-anak didik kita dari Indonesia. Kelas 2 loh. Excited banget, di mana ada sekolah SMA yang kemudian mengantarkan anak didik kita kelas 2 SMA atau selevel MA sudah masuk ke luar negeri. Dan alhamdulillah juga ya, Bapak Ayah Bunda yang luar biasa, kita ditemani oleh Coach Fitra yang hari ini juga memastikan diri kalau seandainya di luar sana hari ini sekolah kita juga menyiapkan bukan sekedar, kalau di luar sana kan banyak nih ayah bunda yang kemudian SMA masih perlu bimbingan belajar. Ayah bunda masih mengeluarkan uang pasca kemudian SMA, kadang-kadang masih harus kursus, harus bimbingan belajar, yang nilai uangnya subhanallah. Nah, ini sudah kita kompres semuanya di Sekolah Generasi Bahagia. Dipersiapkan dengan matang oleh gabungan dari kurikulum excellent priority, di mana ayah bunda tidak lagi kemudian akan mendampingi atau memberikan pendidikan tambahan kepada anak didiknya ataupun anak-anaknya untuk kemudian harus ikut bimbel ini, bimbel itu, persiapan PTN, persiapan persiapan kedinasan. Tetapi alhamdulillah, dan bahkan 1 tahun pertama kita didik anak ayah bunda dengan kurikulum sidak, kurikulum untuk kemudian kurikulum adab. Dan tadi dikatakan stressfully happy begitu. Di Al-Quran juga sama, Bapak Ibu. Kita buat anak-anak kita ini ngerti Quran gitu loh. Ngerti bahwasanya hidup itu tidak bahagia itu bukan kemudian menghadapi situasi yang menyenangkan terus. Karena Quran juga bicara, kalau kita pengen senang, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti dulu kita harus menghadapi namanya wasaroi wadarroi waljulzilu. Baru kita kemudian, itu harus kita persiapkan ayah bunda, karena hari ini jiwa resilient, ketangguhan kepada anak-anak kita ini sangat lemah. Maka hari ini insya Allah kita membersamai ayah bunda semuanya, dan doakan kita semuanya bisa mengantarkan anak ayah bunda kepada pendidikan dan karakter yang terbaik ya, yang bisa diselesaikan oleh anak ayah bunda. Tentunya tadi juga ada bicara, oh ini harganya kalau gitu mungkin ini ayah bunda akan membayar mahal. Enggak, insya Allah kami tahu ayah bunda kita semua punya kesempatan yang sama, kita punya kemampuan yang sama. Kami tetap menghargai, melihat semua kemampuan. Karena bagi kami, kita ini insya Allah pejuang-pejuang yang alhamdulillah di belakang kami adalah orang-orang yang berjuang untuk Quran, berjuang untuk kemaslahatan umat. Kuning itu sudah mulai MI, mulai madrasah ibtidaiyahnya, TK-nya, saya sampai gumun gitu istilahnya kalau orang Jawa. Ada ya sekolah yang kemudian mulai dari SD, mulai dari TK, itu malah nggak berbayar begitu, malah membayari, malah dapat sumbangan dari sana sini. Insya Allah sekolah ini akan memperhatikan itu semuanya, aspek-aspek kemampuan, aspek-aspek kemudian bahkan kita juga akan memberi kesempatan juga, kalaupun kemudian kita bisa punya kesempatan anak didik kita beasiswa, Pak, insya Allah kita juga akan mencarikan beasiswanya juga kalau memang kita anggap ya untuk kemudian kita beasiswai. Betul ya, Gus Agung ya, Mas Fitra ya, insya Allah kita dedikasikan itu semuanya untuk ayah bunda yang ada di sini. Jazakumullah khair. Mungkin ayah bunda kami buka sesi pertama 1-2 pertanyaan begitu. Ayah bunda mungkin bisa diketik, boleh langsung open kamera, open mic, langsung bertanya boleh juga. Silakan ayah bunda yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya Pak Selamat, saya nggak buka kamera karena memang kondisi lagi kurang sehat. Iya, jadi saya nggak buka kamera.
Ini Pak dari penjabaran tadi ya, saya cukup tertarik ya Pak ya. Memang hal ini adalah salah satu pemikiran kami sebagai orang tua yang dari dulu menginginkan anaknya itu selain dia bertakwa, dia juga mempunyai ilmu pengetahuan, iptak dan iptek gitu loh Pak. Saya mempunyai anak 4 Pak ya. Anak saya ini yang pertama dia sekolah di MAN Nurussalam di Tasikmalaya, yang mana sekolah MA-nya itu 5 tahun Pak, gitu. Jadi kalau menurut saya waktu itu terlalu lama juga ya, sekolah SMA-nya itu 5 tahun karena waktu itu ada program ini Pak, persamaan bahasa ya. Jadi penyesuaian bahasa, kemudian juga ada kebijakan dari kurikulumnya memang seperti itu, MA-nya itu 5 tahun. Yang menjadi kekhawatiran kami justru setelah dia lulus dari MA itu minat untuk ininya Pak tidak ini gitu loh. Semangat untuk kuliahnya malah tidak ada gitu. Apakah karena memang sekolahnya itu terlalu kelamaan atau bagaimana, saya juga bingung ya menghadapi potensi anak ini gitu. Nah kemudian beralih lagi, ini mohon maaf ya Pak, saya cerita sedikit. Anak saya yang sekarang Silakan, Bu. ini nomor 3 itu di MA di Jakarta. Dia sekolah kelas 12 Pak. Nah, bisakah kalau seandainya dia sudah kelas 2 ya, 2 SMA, itu pindah gitu ke sekolah bahagia ini, kira-kira itu bisa nggak Pak? Seperti itu. Dan dia juga mempunyai keinginan bahwa nanti setelah keluar dari MA itu dia ingin menjadi akmil, kuliah di akmil, akademi militer gitu. Padahal sementara ini dia mengambil jurusan IPS gitu. Nah kalau seandainya dia pindah ke sekolah Ma Bahagia ini, apakah itu bisa Pak? Gitu. Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, Masya Allah. Bu Nur Hayah, Masya Allah. Pertanyaannya yang luar biasa. Nanti mungkin bisa dijawab oleh Mas Fitra. Tadi ada juga yang bertanya, apa itu dunia bahagia, dunia akhirat itu seperti apa sih gitu ya. Menarik juga yang bertanya di kolom chat, Insya Allah. Monggo, tafadhol Coach Agung ataupun Mas Fitra yang bisa menjawab dari pertanyaan Bu Nur Hayah. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Saya tadi berharap dikumpulkan dulu, Pak, pertanyaannya. Ya wes, nggak apa-apa. Waktunya kan nggak banyak ini kita. Jadi kalau dikumpulkan, kita bisa jawab secara bersamaan. Jadi insya Allah justru itu, Bu, saya pengen sekali mengangkat image terhadap MA. Gitu ya. Image terhadap MA itu sendiri. Gitu. Saya pengen MA itu justru menjadi pilihan yang tepat buat anak-anak kita di masa depan. Dengan berbasiskan agama, gitu ya, memiliki keterampilan atau kapasitas bisa bersaing di persaingan karir dia di dunia ini. Ini kan kombinasinya yang kita harapkan begitu ya, kurang lebih ya. Entah karena apa, sudah sering saya mendengar otaknya Jerman, hatinya Mekah, kan begitu ya, selalu bicara. Mungkin nggak tahu siapa yang pertama kali menyampaikan itu, mungkin juga Pak Habibie atau siapa waktu dulu ya. Tapi yang jelas kita ingin punya anak-anak generasi masa depan itu yang nggak gaptek gitu ya, yang mereka ngerti dengan teknologi, tapi pada saat yang sama agamanya itu bagus. Karena kenapa? Karena kalau kita punya anak-anak yang pintar tapi agama tidak bagus, negara ini kapan menjadi baldatun thayyibah walaupun ghafurnya. Ya, jadi insya Allah justru kenapa kita sekarang
MA juga menjadi perhatian buat saya. Saya pengen kurikulum Kemenak yang ada di dalam MA itu tetap bisa dipertahankan. Berharap benar-benar bisa menghasilkan anak-anak yang memiliki diniyah yang baik, gitu, apalagi tambah dengan kurikulum dari SIDAK. Dan pada saat yang sama mereka tidak terlepas dari rel pertarungan karir mereka, gitu ya, insya Allah. Nah, menjawab tadi pertanyaan Mas, apakah yang dari kelas 2 bisa ikut, ya, mulai kelas 2 ikut ke mana, ke sekolah generasi bahagia, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Ya, tadi Coach Vita bilang beliau pernah mengkonvert dari yang tidak memiliki kemampuan sampai akhirnya bisa masuk itu 1,5 tahun. Jadi kalau kelas 2 mulai ikut di generasi bahagia juga bisa, insya Allah. Nah, mungkin gitu jawaban dari saya ya, insya Allah ya. Ustaz Slamet, mungkin ada poin lain yang belum terjawab dari pertanyaan beliau. Bahagia dunia akhirat. Syarat-syaratnya apa, Pak? Yang Syarat-syarat untuk pindahan. Iya, syarat-syaratnya apa, Pak, untuk pindahan? Untuk kepindahan bagaimana? Mekanisme kepindahan sama seperti biasa, Bu. Terus di tempat yang lama bahwa akan pindah kemana, nanti akan kita sampaikan alamat dari tempat kami, begitu juga dengan nomor sekolah kami berapa, supaya ada rujukan perpindahan dari tempat ibu yang lama ke tempat yang baru, insya Allah. Nanti langsung aja, Bu. Langsung aja dengan kami untuk detailnya, insya Allah, detail teknisnya. Ya, baik, Pak. Sepertinya memang, ya, makasih Bu Nurhaya. Insya Allah nanti boleh japri lagi lah kepada kami untuk kemudian bisa mendapatkan pendampingan tersendiri ya. Mungkin bisa jadi pindah, bisa juga akan kami dampingi anak ibu untuk kemudian di bimbel kami, misalnya begitu juga kemungkinan dua-duanya masih kemungkinannya bisa kita lakukan semuanya. Ataukah pindahan yang lebih baik, ataukah kemudian secara umum mungkin akan didampingi oleh Coach Fitra di dalam menyelesaikan ataupun harapan ayah bunda ataupun bunda dalam konteks untuk kemudian supaya bisa masuk ke Akmil. Itu insya Allah perkara yang secara teknis tidak sulit untuk kita lakukan bersama-sama, insya Allah. Itu ya Coach Fitra ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, terima kasih. Bahagia dunia akhirat ini menarik juga ini, bahagia dunia akhirat Coach, apa ini maksudnya Coach? Silakan Coach Fitra. Ya, jadi tadi pertanyaannya dari Pak Wahyu ya, jadi bahagia akhirat yang dimaksud itu apa gitu ya. Jadi bahagia akhirat yang dimaksud ini Pak Wahyu adalah kita sudah menyiapkan anak kita secara diniyahnya gitu ya. Baik itu mulai dari hafalan Qurannya, pemahamannya, dan mulai pengamalannya. Jadi supportnya gimana Pak? Nanti kita akan disupport full oleh SIDAK, Gerakan Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, yang berpusat di Pontianak gitu ya. Tadi yang dikepalai oleh Ustadz Abdul Somad gitu, Pak Wahyu. Jadi insya Allah kita dibantu oleh ustadz-ustadz senior untuk membackup dari segi akhirat ini. Gitu. Lalu ada pertanyaan, sekolah generasi bahagia ini baru tahun pertama untuk saat ini. Betul, sekolah ini baru tahun pertama, generasi pertama untuk saat ini. Jadi kita install seluruh program kurikulum sekolah bahagia di MA Darul Ulum di Yogyakarta. Jadi saat ini lokasi kami baru di Yogyakarta ya, Bapak Ibu semua. Gitu Coach Slamet, mungkin tambahan sedikit dari saya. Oke, ayah bunda semuanya yang rahmati Allah SWT, ini pukul 21.26, tentunya teman-teman yang di Makassar kok sudah jam 22.26 ya. Tentunya kami ingin banyak berkolaborasi, kami ingin banyak berdiskusi, sharing dengan ayah bunda semuanya. Pasti tak cukup untuk satu jam ini untuk kemudian kita menyelesaikan urusan anak didik kita. Kami buka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Apapun ayah bunda menginginkan informasi terkait sekolah generasi bahagia ini, nanti juga di lain waktu mungkin kami akan mengundang kembali ayah bunda untuk kemudian lebih menjelaskan apa itu sekolah bahagia, atau ayah bunda mau datang ke silaturahim ke sekolah kami, ayo
kita bersilaturahim lebih dekat lagi ya. Insya Allah dengan tangan terbuka kami bersemangat sekali untuk kemudian bisa mendampingi ayah bunda mendapatkan informasi yang terbaik gitu ya. Dan insya Allah apa yang kemudian kita perjuangkan bersama ini ya, ayah Dahlan Alia mungkin Bunda Dahlan ataupun ayah Dahlan. Oke, insya Allah nanti kalaupun toh kemudian kita akan secara teknik akan ada pendampingan dari tim administrasi kami ya, Ayah Bunda. Saya pikir ini kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Nanti insya Allah kami akan terus memberikan informasi-informasi di grup. Dan juga akan selama bulan Mei ini insya Allah terbuka. Link sudah saya berikan di di chat, kolom chat. Silakan Bapak Ibu kalau memang bersedia untuk kemudian. Oh ya, Coach Agung, boleh Coach menambah mungkin ya? Tambahan sedikit boleh ya? Ini ada pertanyaan, apakah sekolah generasi bahagia baru tahun pertama untuk saat ini? Jawabannya dari Pak Wahyu pertanyaannya. Jawabannya benar Pak. Ini memang untuk tahun pertama, tapi kami memungkinkan untuk pindahan di kelas 2-nya ya. Di tahun level 11 tuh bisa untuk pindah, insya Allah bisa ikut program ini. Gak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Program ini memang untuk di MA baru pertama. Tapi kami sudah menjalankan program ini dengan kerjasama di luar MA. Jadi kami punya kursus-kursusnya sendiri itu. Sudah sejak, kalau dengan Excellent Institute itu sudah sejak 2011. Jadi sudah 13 tahun. Jadi kami sudah punya portofolio lebih daripada 500 anak kita siapkan untuk bisa kuliah secara mandiri ke luar negeri, yaitu ke Jerman, Prancis, dan Turki. Sementara kalau portofolio untuk PTN dalam negeri dan sekolah kedinasan, itu kami juga punya portofolio sudah sejak 2018. Ya, alhamdulillah tadi Coach Fitra mungkin masih malu-malu untuk menceritakan portofolionya. Tahun ini setiap 1 dari 3 orang yang masuk ke STAN itu, sekolah kedinasan STAN itu anak didiknya Pak Fitra. Jadi dari 1.100 orang yang diterima di STAN, 340-annya itu dari sekolahnya kita nih, dari persiapan kita di luar sekolah generasi bahagia yang ada di Jogja ini. Jadi insya Allah untuk programnya kita sudah teruji, sudah bertahun-tahun kita melakukan seperti itu, dan kali ini kita buatkan programnya embed, ada di dalam sebuah sekolah yang namanya kita sebut dengan sekolah generasi bahagia. Nah, mungkin begitu penjelasannya. Jadi ini walaupun baru pertama kali di MA kita buat, tapi sebetulnya portofolio sudah cukup panjang, gitu Bapak ya. Dari model persiapan yang kami buat di Excellent Institute maupun dengan Coach Fitra yang ada di Priority. Insya Allah nggak usah khawatir, kita sama-sama akan berusaha gitu ya sebaik mungkin untuk anak-anak kita supaya mendapatkan jalan yang terbaik untuk masa depan mereka. Begitu, selamat insya Allah. Jazakallah khairan. Masalah. Tabarakallah Coach Agung, jazakumullah khair, Mas Fitra, Coach Agung, dan semua yang ada, ayah bunda yang ada di Zoom ini, semoga kebersamaan kita yang baru 1 jam ini bisa kita nanti tambah lagi dengan beberapa diskusi-diskusi lain. Kemudian kami juga akan memberikan jawaban-jawaban di grup ya, tentunya untuk alamat, untuk web, untuk berapa biaya dan semuanya. Insya Allah kami akan siapkan di sana semuanya. Di link juga sudah ada pendaftaran. Juga jangan dilewatkan kesempatan terbaik ini untuk buat ayah bunda. Mungkin juga kami akan memberikan promosi-promosi, promo-promo dulu untuk teman-teman di Zoom ini khususnya. Dan juga nanti akan kami sampaikan juga informasi itu terkait apa yang sedang kami berikan nanti promonya ataupun nanti ada surprise-surprise yang lain. Insya Allah kami akan terus berkomunikasi dengan ayah bunda demi mengawal anak didik kita untuk bukan sekedar mencerdaskan di wilayah otaknya, mendapatkan kesempatan-kesempatan menjadi seorang pegawai negeri, seorang profesional, berhasil di PTN, tetapi mereka juga dibekali dengan adab dan akhlak yang hari ini menjadi tantangan kita bersama tentunya. Itu jauh lebih penting juga untuk kemudian menjadi bekal ataupun menjadi wadah yang memang harus kita persiapkan untuk anak-anak kita semuanya.
tanpa mengurangi rasa hormat saya, sekali lagi kami senang, kami bahagia bertemu pada malam hari ini. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama, tetapi pertemuan yang indah, dan kemudian kita juga bisa bersama-sama membangun peradaban yang kita inginkan bersama, baik melalui anak didik kita maupun dengan tangan-tangan kita nanti insya Allah. Begitu. Ayah Bunda, mohon maaf sekali lagi atas kekurangan, kesalahan, dan mungkin kurangan di dalam penyampaian di sini. Tentunya kami sangat senang sekali lagi untuk terus berdiskusi dengan Ayah Bunda. Jangan lewatkan kesempatan untuk terus ada di grup. Nanti kami akan share-share. Di Yogyakarta, Bu Maslahah, untuk alamatnya nanti akan kita share semuanya, alamat web dan semuanya di grup. Terima kasih, jazakumullah khair, karena waktu yang tidak memungkinkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala apa yang kemudian menjadi kesalahan-kesalahan dari kami. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Jazakumullah khair, selamat beristirahat, selamat bercengkrama dengan keluarga, berbahagia selalu, sukses dan lancar selalu keluarga dan lingkungannya semuanya. Jazakumullah khair, ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sekolah Generasi Bahagia, atau kalaupun sulit saya kasih nomor telepon saya untuk sementara untuk tetap menjaga komunikasi. Oke, terima kasih Coach Agung, terima kasih Bu Sus, Wandari, Bu Neng ya. Dan terima kasih Coach Ofitra dan semuanya. Terima kasih semuanya. Boneng, mantan nuwun, insyaallah. Ya, malam.